Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 214. Akhirnya mereka sampai di bangsal 307. Ningxi yang terengah-engah hendak mendorong pintu hingga terbuka ketika Lu Jingli yang tidak sabar lagi mendorongnya hingga terbuka. Sedetik kemudian, Ningxi yang belum melihat siapa yang ada di dalam tiba-tiba dicengkeram bahunya, diputarbalikkan dan didorong keluar oleh Lu Jingli. "Ningxi, ayo kita pergi. Aku tidak percaya orang yang ingin kutemui adalah sampah yang tidak berguna. Biarkan dia mati." Pada akhirnya, siapakah yang menyebabkan Anda memiliki reaksi seperti ini? Abaikan saja. Anda pasti tidak akan menyesal. Apakah itu Suyan? Ningxi bertanya, alisnya terangkat. Lu Jingli setuju dengan wajah kosong, ya. Sekarang kamu bisa pergi? Aku tidak akan pergi. Ningxi melepaskan tangan Lu Jingli, berbalik dan berjalan kembali menuju bangsal. Lu Jingli menghentakkan kakinya dengan cemas, "Kiki kecil, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Kamu, apakah kamu masih mencintainya?" Ningxi tidak memperhatikannya, dan langsung masuk ke bangsal. Di dalam, benar-benar ada Suyan, kepalanya dibalut kain kasa, tangannya di samping tubuhnya saat ia berbaring dengan tenang di tempat tidur. Ningxi dengan lembut duduk di tempat tidur, sambil menyisir rambutnya yang berantakan dengan tangannya, tampak lembut, nada suaranya bahkan lebih lembut lagi, "Kakak Yan." Lu Jingli. Apa yang dia lihat? Apa yang dia dengar? Ningxi tidak mungkin masih terpaku pada sampah ini, kan? Untungnya saudaranya tidak muncul, atau dia akan menjadi gila. Begitu Lu Jingli memikirkan hal itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat. Saudaranya benar-benar berdiri di belakangnya. Kakak, kok bisa ada di sini?" Ketiga orang itu telah tiba, harta karun kecil ada dalam pelukannya, sementara Jiang Muye ada di belakangnya. Dengan otaknya, Lu Jingli dapat langsung menebak bahwa Little Tracer ingin datang, dan saudaranya segera membawanya. Jiang Muye tentu saja tidak mau kalah, jadi dia juga datang. Ini buruk, top of form. Di tempat tidur, wajah pucat Suyan mengerutkan kening, lalu matanya perlahan terbuka. "Ningxi, bagaimana perasaanmu?" tanya Ningxi. Suyan menatap gadis di depannya dengan gugup, "Apakah aku sedang bermimpi?" Setiap kali bertemu dengannya, selalu berakhir dengan pertengkaran sinis. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia terlihat begitu ramah saat berbicara dengannya. Saat dia baru saja terbangun, dia masih bisa melihat sedikit kekhawatiran dan perhatian di mata wanita itu, dan bahkan mendengarnya memanggilnya saudara Yan. Ningxi kini berdiri di samping tempat tidur, sikapnya kembali dingin. "Kamu baru saja selesai dioperasi, dokter bilang tidak ada masalah serius, tapi kamu mengalami gegar otak. Mereka juga perlu mengamatimu selama beberapa waktu. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu." Selesai dengan apa yang harus dikatakannya, dia berbalik untuk pergi tetapi pergelangan tangannya dicekal. "Ningxi, jangan pergi. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Aku." Suyan menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. "Aku tahu kau tidak peduli, tapi aku minta maaf. Aku tetap ingin kau tahu bahwa aku minta maaf. Aku salah paham padamu. Kau tahu, saat aku pikir aku akan mati, yang kupikirkan hanyalah dirimu. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak mendapat kesempatan untuk meminta maaf padamu." Di luar pintu, Lu Jingli yang sedang mengamati Ningxi seperti elang melihat Suyan mencengkeram pergelangan tangannya. Sambil gemetar, dia menelan ludah dan menoleh untuk melihat ekspresi Lu Tingxiao. Anehnya, itu benar-benar tidak buruk. "Ningxi, apa yang terjadi?"